sosok-sosok yang melakukan perjanjian itu banyak juga yang akhirnya jadi stres, mengakhiri hidupnya atau jatuh sakit atau apapun, terikat di sini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mau bahas tentang perjanjian dengan setan. Apa sih sebenarnya itu, dan aku juga punya pengalaman tentang itu. Dan itu benar-benar kenyataan apa yang dibilang sama Nyai di video cuplikan tadi, bahwa orang kalau pesugihan itu akan terikat dan akan disiksa setelah perjanjian itu selesai. Jadi apa sih untungnya ketika kalian melakukan pesugihan seperti itu? Mungkin untungnya yang sebentar dan kalian terlihat kaya, mungkin terlihat bahagia mungkin, tapi batin kalian gak bakal bahagia karena kalian menyekutukan Tuhan kalian dan kalian mempunyai satu ritual atau satu perjanjian yang harus kalian tumbalkan ke setan tersebut. Sebelum ke cerita yang gue mau bagi, gue mau pesan sama kalian, yang namanya harta itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dihisap. Makanya ketika Allah sayang sama seseorang, biasanya dia hanya mencukupi untuk kehidupan dalam sehari-hari aja. Ketika dia itu minta sama Allah, berdoa, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Ya karena mungkin Allah tuh sayang sama kamu, biar kamu nggak sombong, biar kamu istiqomah aja, biar kamu udah nggak terlalu banyak ribet tentang dunia gitu loh. Tapi kadang kita nggak tahu gitu apa maksudnya Allah, jadi makanya kita kadang-kadang masih protes aja gitu. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Padahal justru Allah menghindarkan hal ini buat kalian agar kalian itu dapat yang baik nantinya. Ya udah, jadi ceritanya kalau tadi kan di video tadi Nyai bilang kalau misalnya orang yang perjanjian itu terikat di sini itu maksudnya di Bang Gaib, di tempat yang tadi dibahas ya. Itu sebenarnya video lama ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Gue juga udah nonton, tapi tiba-tiba gue pengen bahas karena gue tiba-tiba cerita ingat satu cerita. Ada seorang yang mau jual rumah, dan pas mau jual beli itu disitulah ada satu kejadian yang menurut gue perlu gue sharing dan perlu gue cerita di sini mengenai pesugihan. Jadi awal cerita itu ada satu rumah besar, gak usah disebut di daerah mana, intinya di situ ada rumah besar. Habis itu ada orang yang mau beli karena di situ ditulisin rumah ini dijual kan. Nah, orang yang mau beli ini ceritanya tuh bawa kayak kiai gitu, kiai atau orang pintar lah gitu. Nah, pas di situ oke lah, kita masih ngikut ke sana, kita mau lihat gitu. Tiba-tiba Pak Kiai bilang gini, dulu ini rumahnya siapa ya? Ini rumahnya si A misalnya. Dan si A itu orangnya kayak gimana gitu. Pak Kiai tanya, si A udah meninggal di umur sekian, orangnya begini. Nah, ketika orang itu yang punya udah pada pergi, si pakainya itu bilang begini sama orang yang mau beli, ini dulu rumah bekas pesugihan dan sekarang orang yang punya lagi terikat, dan itu perjanjiannya dia itu setengah usianya. Jadi sebenarnya
orang itu meninggal itu sebelum umurnya. Jadi di situ bingung maksudnya gimana ya, sebelum umurnya tapi dia udah meninggal. Jadi dia udah perjanjian dengan setan, dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dia dikasih harta tapi nanti setengah umurnya dia akan diikat dan dia akan terikat di sana untuk jadikan budak. Bukan cuma budak tapi dia juga disiksa. Cerita lainnya lagi ketika ada korin yang ditarik ke dalam orang ini, korin orang yang pesugihan ya, dan dia langsung nangis, dia minta tolong, dia menyesal kalau misalnya di sana itu dia merasa ya memang diperbudak tapi disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Dia bilang ini belum seberapa, pakai itu bilang ini belum seberapa, ini masih di dunia dan ini masih kalian masih disiksa di sana, maksudnya di alam dia, kalian belum masuk ke alam hari pembalasan di mana ketika kalian itu mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Jadi gak ada untungnya orang melakukan pesugihan, gak ada untungnya orang melakukan perjanjian dengan mereka. Kalau misalnya kita sekedar maksudnya tahu dunia mereka, tahu tentang mereka, oke gitu, kayak tim DMS, kayak juga yang lain-lain lah kan banyak juga. Tapi ketika kita meminta harta dan meminta sesuatu kepada mereka dengan imbalan-imbalan tertentu, apalagi dengan perjanjian, itu berbahaya dan bisa berdampak buruk untuk di dunia dan di akhirat nanti. Semoga jangan buat kalian ya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Saya Rizky, bye bye.